Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robbi bahwasanya kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk ibadah saum Ramadan yang tentunya dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang pendidikan anak, tentunya pendidikan anak adalah hal yang sangat penting karena anak adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anak kita dapat melanjutkan cita-cita besar kita, tetapi tidak mustahil orang tua akan menderita dan tersiksa karena perlakuan anaknya. Untuk itu tentu saja anak harus menjadi perhatian besar bagi orang tuanya. Adapun benteng kekuatan anak ada pada keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Di sini kita harus betul-betul bertakwa dan menyelamatkan diri dan keluarga daripada siksaan api neraka. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya dimulai dari memimpin keluarga, karena seorang pemimpin itu dikatakan berhasil ketika salah satunya yaitu dari keberhasilan memimpin daripada masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di sini tentunya sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin di keluarga harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah yang akan diajarkan kepada para putri dan putranya. Dan sebagai seorang ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang merawat anaknya, tentu saja di dalam pendidikan anak mempunyai peranan yang sangat penting karena ibu dikatakan sebagai madrasatul ula atau madrasahnya pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus diajarkan kepada mereka? Di sini ada pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu sholat. Ajarkan sholat sejak kecil, dimulai dari bacaannya, kemudian kepada praktek wudunya, dan kepada praktek sholatnya. Yang kedua yaitu akhlak. Ajarkan mereka akhlak, tentunya yang diajarkan adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik. Yang ketiga yaitu adab. Ajarkan mereka adab. Adibu awladakum ala salasi hisolin. Didiklah peradaban anak-anakmu di dalam 3 hal. Yang pertama yaitu hubbi nabikum, yaitu cinta terhadap nabimu. Yang kedua yaitu wahubili baitihi, cinta terhadap keluarganya. Yang ketiga yaitu watilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Ajarkan ilmu pengetahuan karena al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangi di dalam menjalankan kehidupan mereka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, alimu auladakum fa innahum
huliku li zamanin ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Nah, pendidikan-pendidikan tersebut di atas tentunya kita tidak hanya memberikan pendidikannya saja, tapi kita selaku orang tua harus bisa memberi contoh, harus menjadi suri tauladan, dan harus terus-menerus mendoakan anak kita dengan harapan anak-anak kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya dibarengi dengan tauhid dan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun sudah tidak ada, karena seseorang jika meninggal dunia itu maka terputuslah amalannya kecuali di dalam 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dengan ajaran pendidikan Islam sejak kecil, maka mereka akan paham tentang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat menjalankan ibadah Ramadan yang tentunya untuk mengharapkan mardotillah dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.